Anda mengambil mata kuliah semester 10, itu nanti tagihan SKS-nya ditagih di semester 11. Paham ya? Jadi bukan, nanti berpikir, waduh saya harus bayar lagi semester 11. Enggak, kalau memang nyatakan lulus semester 10, semester 11-nya nggak usah dibayar, tapi dicetak. Jadi bagian keuangan mau melihat apa tagihan SKS-nya. Jadi kondisinya sama dengan yang semester 9. Ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini informasi yang dimiliki PSA sama bagian keuangan. Tapi kalau di student side, tampilan ini tidak ada, tapi cuma hanya terhutang. Jadi kalau di student side mahasiswa tentang keuangan uang kuliah, tentang uang kuliah itu apabila Anda belum lunas, itu nanti ada hutang Anda masih belum, informasinya apa ya? Pokoknya masih belum lunas lah ya. Nah, itu ada di sebelah atas, tapi ini tampilan hanya untuk staf PSA dan keuangan. Nah, ini contoh untuk mahasiswa yang sudah bayar lunas ya. Kalau sudah bayar lunas, ini ada tagihan yang dibayar berapa ini ya, sama ya. Ini dia bayar, ada bayarnya tanggal sekian, bayar sekian tanggal sekian. Nah, ini di kita ini ada jumlahnya sama. Tagihan 54 juta selama semester 1 sampai semester 8 ya. Kemudian yang dibayar juga sama, berarti tidak ada utang. Di sini selisihnya 0. Sedangkan bagi mahasiswa yang masih ada utang, di sini informasi kita nih, ya di sini contohnya ini ya. Ini nih ada tanda diselisih, ada warna coklat nih. Ya, ini artinya apa? Dia masih utang, belum lunas. Ya, yang harusnya tagihannya 9.370.000, dia baru bayar 4 juta di sini, 4 juta tanggal sekian. Nah, yang 5.370.000 ini belum lunas, ya. Jadi di sini informasi di sini ya masih ada selisih ya untuk. Jadi nanti di mahasiswa, di tampilan mahasiswa adanya di sebelah atas, kekurangan uang 5.370.000 ini adanya di atas. Nah, seandainya gini, wah ini saya udah bayar, kok masih belum di ini? Nah, seandainya memang Anda sudah bayar tapi belum disimpan, Anda lapor ke PSA atau lapor ke bagian keuangan. Nanti kita akan update ya, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau informasi ini contoh mahasiswa yang bayar cicilan, dan kalau ini masih 0, ini 0, ini adalah mahasiswa yang cuti, jadi pernah cuti. Ini mahasiswa yang pernah cuti. Ini kita punya kode, ya kita memiliki kode-kode ini, hanya staf aja yang tahu ini kode apa ya. Nah ini jadi dengan membaca kode ini kita sudah tahu, oh ini mahasiswa cuti, ini mahasiswa membayar cicil dan belum lunas ya, seperti itu. Nah inilah, jadi kalian nanti periksa student set kalian, jadi kira-kira laporan belangko pembayarannya gimana. Kalau memang ada yang sudah bayar tapi kok tidak tercantum di laporan ini, kalian bisa lapor ke PSA atau ke bagian keuangan ya, seperti itu. Selanjutnya apa ya? Oh, selesai ya. Itu aja yang penting dari PSA ya. Jadi sebenarnya banyak sih yang dikerjakan oleh PSA ya untuk mahasiswa, tapi yang untuk mahasiswa tingkat akhir yang saya harus ingatkan adalah tentang KRS ya. Jadi jangan lupa ngisi KRS semester 8. Percuma Anda nggak punya, kalau Anda rajin kuliah tapi nggak memiliki KRS semester 8, Anda tidak bisa sidang ya. Dan jangan lupa ngurus KRS itu ada batasannya, bukan seenaknya aja nanti nggak melihat kalender akademik. Nah itu mahasiswa tuh kadang-kadang tidak melihat kalender akademik, datang sudah lewat pengisian, akhirnya apa? Anda harus cuti atau dinonaktifkan. Sayang kan? Berarti Anda harus tunggu lagi 1 tahun ke depan. Ya, jadi harus memiliki KRS, bukan hanya mengisi tapi mendownload, ya, mencetak KRS. Ya, saya doakan semoga Anda bisa lulus tepat waktu ya di semester 8, jadi nggak perlu sampai semester 9 atau semester 10 ya. Saya pikir cukup dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasma untuk pemaparannya ya. Teman-teman nanti kalau misal ada pertanyaan untuk PSA silakan dicatat dulu, disimpan dulu ya. Nanti kalau mau bertanya bisa di sesi diskusi yang kedua, bisa dengan raise hand ataupun pertanyaan di kolom chat. Selesai. Baik, kita akan lanjut. Berikutnya ada
akan ada pemaparan dari bagian sidang yang diwakili oleh Pak Priyo Saryono, SW Eskom MMSI. Kepada Pak Priyo kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yuning atas kesempatan yang diberikan. Suara saya sudah terdengar, Bu Yuning? Sudah Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, dari Dekanat dan dari Prodi, Bapak dan Ibu narasumber, juga adik-adik mahasiswa. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Priyo Sarjono dari bagian sidang sarjana yang ada di, kami berada di kampus Depok, ya, gedung 4 lantai 1. Ya. Loketnya ada di loket 13 sampai 16. Ya, sepertinya nanti ada, mungkin bisa ditampilkan slide PowerPoint-nya mungkin Bu. Iya, belum ya Bu ya? Ya, sedang di-share Pak. Ya. Ya, baik. Adik-adik semua yang ada di Zoom meeting ini, dari bagian sarjana ada di, kami bisa ditemui di gedung 4 lantai 1 ya. Nanti biasanya setelah sidang itu ada bagi yang skripsi terutama ya, ataupun mungkin dalam kasus tertentu ya, mungkin teman-temannya ya nggak banyak, satu atau berapa, mungkin yang lulus atau sidang mengulang gitu ya, itu bisa ketemu kami di loket. Nah, untuk sekarang adik-adik kalau mau survei ya bagian sidang seperti apa, itu ada di situs sidangnya di bhk.gunanamara.ac.id/sidang. Ya, nanti adik-adik ketemu dengan link yang bisa dicek salah satu isinya apa ya, informasi sidang, dokumen sidang, ya. Kemudian nanti pendaftaran juga ada bagian kontaknya, yaitu kontak kami yang bisa diklik. Nah, di mana di bagian tersebut ada nomor kontak yang bisa dihubungi jika adik-adik ada pertanyaan. Ya, kemudian sidang itu ada beberapa, sekarang masih online ya, tapi kedepannya mungkin dilakukan secara luring. Jadi masih daring ya. Jadi untuk pendaftaran sidangnya sudah tidak ke loket, yaitu dengan menggunakan student site adik-adik masing-masing. Ya, nanti bisa dicek ya, adik-adik bisa mengecek di laman student site-nya, ya, masuk login, kemudian nanti di menu student site ya ada menu untuk daftar sidang ya. Nah, kalau adik-adik sudah mendaftar di Prodi dan mendapatkan verifikasi dari Prodi ya, adik-adik bisa melakukan pendaftaran di student site, lalu bagian sidang akan memberikan tanggal sidang untuk adik-adik ya. Jadi nanti jadwal sidangnya bisa diperiksa di halaman student site adik-adik ya. Nah, jadi nanti data diri Anda harus Anda isi ya di student site masing-masing ya. Isi dengan detail, dengan data yang benar ya. Dan nanti kalau sudah terverifikasi di prodi atau jurusan, nanti datanya bisa diklik untuk daftar sidang ya. Kemudian setelah itu kalau sudah mendaftar, nanti bagian sidang akan memberikan tanggal sidangnya, lalu di student site-nya bisa diperiksa tanggal sidangnya tanggal berapa, gitu ya. Jadi adik tidak perlu nanti menunggu lama-lama. Juga nanti kalau mendaftar di jurusan atau di bagian sidang lewat student site, tidak perlu menunggu teman-temannya yang mungkin terlambat ya. Jadi karena nanti yang ujian bukan hanya dari prodi Anda saja atau dari fakultas Anda ya. Nah, kemudian yang berikutnya
adik-adik juga memperhatikan pakaian sidang ya. Jadi kalau nanti adik-adik mau sidang, baik itu daring maupun luring, ya, itu nanti panitia sidang kan memeriksa pakaiannya. Belum lagi nanti para penguji juga memperhatikan ya pakaian yang digunakan, tentu yang sesuai dengan sudah diatur ya. Ya kan, untuk perempuan dan laki-laki sudah diatur menggunakan pakaian apa ya, nuansa yang putih dan hitam ya. Jadi resmi sekali. Untuk yang laki-laki menggunakan dasi yang gelap atau dasi hitam ya, dengan rambutnya rapi, potong ya. Ya, kalau masih ada yang rambutnya panjang, ya silakan dirapikan. Ya, termasuk tadi tuh kalau untuk ngisi data terus kan fotonya juga. Ya, bikin foto dengan kualitas yang bagus agar dapat digunakan untuk sidang sekaligus untuk jasa. Ya, jadi tolong diperhatikan pakaian sidangnya, atasannya menggunakan pakaian putih polos ya, lengan panjang, dan bawahannya menggunakan ya bernuansa hitam. Nah, untuk yang sidang luringnya, adik-adik pada waktu sidang luring nanti akan diberikan arahan kembali, arahan untuk teknis pelaksanaan sidang adik-adik ya. Itu dilaksanakannya kalau sidangnya luring ya, luring berarti on-site, nanti di briefing lewat Zoom ya. Ya, di briefing lewat Zoom, kemudian akan dijelaskan tata cara untuk sidang ya dan peraturan-peraturan teknisnya. Kemudian pada hari H ya itu biasa ada pembagian sesi sidang, ada sesi sidang pukul 7 ya. Nah, kemudian yang pukul 11. Itu nanti akan diterangkan nanti di bagian briefing ya, pas briefing. Nah, kemudian nanti datang sesuai waktunya, bawa semua keperluan sidangnya. Kalau inskripsi, bawa dokumennya ya, alat-alatnya mungkin kalau ada alat ya, laptopnya dibawa ya. Nanti akan diarahkan ke ruang tunggu ya. Ketika namanya dipanggil, adik-adik bisa maju sidang ya, dan melaksanakan sidangnya baik yang jalur komprehensif maupun yang skripsi. Ya, setelah melaksanakan sidang, adik-adik boleh meninggalkan lokasi sidang. Ya, mungkin adik-adik ada yang ada urusan lain, ya, atau ada keperluan atau ingin kumpul dengan keluarga, ya, silahkan boleh meninggalkan ruang sidang. Karena pengumumannya tidak saat itu juga, ya. Jadi pengumuman itu akan dilaksanakan ya lewat student site adik-adik masing-masing, ya, mulai pukul 7 malam. Ya. Jadi kalau sudah selesai sidang, boleh langsung pulang, boleh, silakan. Mau mungkin ada acara makan dan seterusnya, silakan. Ya, oke. Nah itu yang tadi barusan saya jelaskan ya dari dokumennya nanti mungkin bisa dilihat kembali. Ya, ini sudah juga diuji nanti oleh Bapak dan Ibu dosen penguji, ya sejumlah 3 orang penguji ya adik-adik. Oke, kemudian untuk pelaksanaan sidang daring bagaimana? Pelaksanaan sidang daring nanti kalau memang masih daring ya adik-adik ya tadi diminta untuk mengisi data di student site termasuk nomor WhatsApp yang aktif dan bisa dihubungi karena akan digunakan untuk pelaksanaan sidang. Nanti akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp ya. Nanti ada arahan dari Bapak atau Ibu host ruang sidang ya. Kemudian nanti briefing lewat Zoom ya, akan diberikan linknya oleh Bapak dan Ibu hostnya. Kemudian menunggu giliran sidang secara online ya. Kemudian pengumumannya bisa diskusikan pukul 7 malam. Ya, jadi agak sama seperti yang luring ya. Oke. Kemudian adik-adik juga harus mempersiapkan ya aplikasi Zoom untuk daring ya, Google Meet ya. Kartu sidangnya mesti disiapkan. Di mana kartu sidang didapatkan? Setelah adik-adik terdaftar di sidang tertentu, tanggal tertentu ya, adik-adik nanti bisa lihat kartu sidangnya di student site. Ya, juga bagian daring harus mempersiapkan laptop dan kelengkapannya ya, pastikan speakernya bisa diaktifkan, ya, webcamnya bisa diaktifkan ya, mic-nya juga harus berfungsi atau bisa menggunakan earphone atau headset yang sudah ada mic dan earset-nya ya.
Juga karena sidangnya daring juga harus mempersiapkan koneksi internet yang baik, yang bagus ya. Sekarang ada yang file paket-paket 1 hari ya, mungkin dari operator yang kualitasnya bagus. Nah, silakan bisa dimanfaatkan ya. Siapkan juga file presentasi skripsi jika skripsi ya, dan juga hal-hal yang diperlukan untuk sidang ya. Dan itu biasanya kalau daring itu lebih pagi ya, kita pukul 7, nanti pukul 8 briefing. Nanti pelaksanaan sidang pukul 9, itu untuk daring ya. Nah, untuk hasil sidangnya ada 3 ya, untuk skripsi ya. Untuk yang skripsi itu ada 2. Jadi untuk yang skripsi ada lulus dan tidak lulus ya. Bagi yang evaluasi komprehensif atau jalur kompre, ada yang lulus, ada yang tidak lulus pada satu mata kuliah yang diujian, dan ada hasil tidak lulus. Bagaimana kita melihat hasilnya? Ada di student site, di menu akademik, di sub menunya modul akademik, ya, turun lagi ke bagian sidang, dan di bagian hasil. Nanti adik-adik bisa cek di situ ya. Jadi student site ada menu akademiknya, modul akademik, sidang, dan hasil. Ya. Bagi yang lulus, ya silahkan nanti melengkapi untuk persyaratan ambil ijazah, mungkin tadi sudah jelaskan tentang pembayaran blanko dan lain-lainnya ya. Silakan nanti adik-adik bisa ngurus ya. Nanti bisa dicek ya di student site-nya, jangan sampai salah hasil, nanti hasil orang lain dilihat ya. Nah, itu hasil sidangnya tanggal lulus tanggal sekian. Kalau memang tidak lulus, akan dikenakan denda sebesar 1 SKS. Makanya dipersiapkan dengan baik supaya adik-adik lulus ya. Bagi yang terkendala dengan ketidaklulusan ya, 1 mata kuliah saja. Jadi kalau yang nomor 2 itu berarti average value-nya, skornya itu di bawah persyaratan. Tapi ada juga yang memang hanya gagal 1 mata ujian. Nah, itu berarti itu hanya mengulang di mata kuliah yang diujikan. Jadi misalkan dari 3 mata kuliah kompre, ada kegagalan di 1 mata kuliah, maka akan diuji ulang oleh penguji yang kemarin menguji Anda ya pada waktu sidang. Nah, kemudian kalau sudah diuji ya, diberikan nilai oleh penguji tersebut, maka akan diumumkan pada tanggal sidang berikutnya. Ya, jadi kalau adik-adik lama gitu ya, nanti lama hasilnya. Kalau lama pun itu jadi untuk yang ini ya, ada masa berlakunya ya, sebulan biasanya. Jadi kalau ada teman-teman adik-adik yang kena kasus seperti ini, ya silakan mendaftar ujiannya harus dikejar terus supaya bisa langsung diumumkan kembali. Ya, jadi baik itu lulus, tidak lulus maupun yang masih bersyarat ya atau tidak lulus 1 mata kuliah, itu akan diumumkan secara bersamaan pada tanggal sidang pukul 19. Oke, untuk berikutnya adik-adik bisa lihat di student site nih contoh dari tampilan dari hasil kelulusan adik-adik ya. Kalau misalkan nanti sudah ikut ujian ya, ada hasil sidangnya, tanggal sidang yang telah dijalani, tanggal sekian, dan tanggal lulusnya ya. Bagi yang skripsi, Anda bisa mengunduh ya, mendownload surat perbaikannya, nanti Bapak dan Ibu penguji biasanya akan memberikan saran-saran, masukan ya, nanti dimasukkan ke dalam perbaikan. Nanti bisa dicek, download, dan tentu untuk diperbaiki supaya nanti tulisannya bisa menjadi lebih baik ya. Nah, kemudian bagi yang skripsi nanti ada tanda tangan dari kepala bagian sidang ujian ya. Jadi misalkan dari pembimbing ya, untuk lembar pengesahan biasa pembimbing dari prodi ya. Nah, nanti bisa dicek ya siapa saja, terutama nanti lembar pengesahan dari bagian sidang ujian. Nah, itu nanti ketika adik-adik sudah lulus dan sudah di hardcover ya, nanti menyerahkan berkas hardcover-nya itu ke bagian sidang di loket 13-16 untuk ditandatangani oleh kepala bagian sidang ujian. Itu nanti ada statusnya ya, misalkan tanggal penyerahan hardcover ke bagian sidang tanggal sekian ya. Kemudian tanggal pengambilan hardcover yang sudah ditandatangani. Jadi nanti adik-adik nggak perlu datang langsung untuk ngecek, tapi lihat di student site saja apakah hardcover-nya sudah bisa diambil atau belum. Ya. Nah, di dalam website tadi bak.gunadarma.ac.id/sidang ya, adik-adik bisa menemukan dokumen-dokumen sidang apa saja yang diperlukan. Dilihat, dicek, nanti petugas akan di loket akan mengecek hal-hal ini ya.
Nanti ketentuannya bisa lihat di situ-situ di bagian dokumen sidang. Nah, terutama juga nanti bagi yang katakanlah skripsi, ya. Ini contoh lembar pengesahan ya. Nah, itu kan ada yang mungkin pembimbingnya 1, ada yang mungkin pembimbingnya 2 ya. Terus bagaimana kita meletakkan nama-nama penguji dan pembimbing. Nah, itu nanti bisa dicek di halaman tersebut ya. Terutama juga nanti untuk berkas lembar foto ya. Lembar foto itu kan kalau lulus atau setelah lulus, adik-adik diminta untuk menyerahkan lembaran foto itu, foto yang baik ya tentunya ya, untuk digunakan ijazah. Ya. Nanti petugas juga ngecek tuh kualitas foto seperti apa. Kalau memang tidak sesuai persyaratan, maka akan diminta untuk mencetak kembali sesuai dengan ketentuan. Nah, lembar fotonya ada di mana? Ada di situs bhk.penerapan.id di bagian dokumen sidang. Ya, mungkin halaman berikutnya Bu ada contoh lembar pengesahan. Nah, ini nanti bisa adik-adik bisa cek ya. Ini contoh salah satu dokumen yang ada di situs itu ya. Nah, oke, baik berikutnya Bu. Nah, pesan-pesannya apa? Yang pertama, adik-adik harus menuliskan atau mengisi biodata lengkap di student site. Ya. Kemudian pastikan adik-adik sebelum mendaftar ke bagian sidang lewat student site, adik-adik sudah mendapatkan persetujuan dari prodi. Ya. Yang ketiga, yang diisikan nomor WhatsApp yang aktif ya. Jangan yang nggak aktif, karena itu pernah terjadi, kasihan nanti. Ya. Nah, nanti takutnya gagal karena nggak bisa dihubungin. Ya. Kemudian pendaftaran hanya bisa dilakukan 1 kali. Siapkan dari sekarang dokumen-dokumen yang diperlukan, ijazah SMA, atau yang sederajat dengan SMA ya. Atau memang kalau memang nanti ada kesalahan nama misalkan. Nah, itu mungkin berkas apa yang harus disiapkan. Misalkan apakah nanti akte kelahiran ya atau lain-lainnya ya. Hardcover skripsi disesuaikan dengan format yang ada di web sidang sarjana. Jadi itu aja adik-adik yang bisa kami sampaikan dari bagian sidang ya. Semoga adik-adik diberikan kelancaran dalam studi ya, nilai yang cukup untuk mengikuti sidang dan nanti bisa mengikuti sidang dengan lancar. Terima kasih atas kesempatan yang telah berikan. Kami kembalikan lagi kepada Ibu Yuding. Baik, terima kasih Pak Priyo. Nah, ini teman-teman mahasiswa harus diperhatikan tuh tadi di-highlight ya pesan-pesan dari Pak Priyo, terutama untuk kontak. Jangan sampai gagal, nggak jadi ujian karena salah mengisi kontak WhatsApp-nya. Baik, materi berikutnya akan dibawakan oleh perwakilan dari Prodi Ilmu Komunikasi oleh Ibu Fitri Dwi Lestari. Kepada Ibu Fitri Dwi Lestari kami persilahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kan ya suara saya? Jelas Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Yuning. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir hari ini. Sebenarnya semuanya sudah dijelasin. Untuk penjelasan saya hari ini sebenarnya, boleh suaranya? Sebenarnya penjelasan saya sekarang itu proses yang pertama sebenarnya, sebelum tadi proses-proses yang dijelasin sama ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, dari 455 yang harusnya sebenarnya 900 orang yang hadir gitu ya, mudah-mudahan ini 455 nanti akan sidang di kloter pertama untuk mewakili 2019 ya, mudah-mudahan ini semuanya akan sidang, nanti bisa dibantu oleh seluruh narasumber yang tadi untuk menyelesaikan pemberkasan dan lain sebagainya ya. Hari ini saya membantu Ibu Dinda dan Ibu Eri untuk menjelaskan sebelum nanti teman-teman mengurus ijazah, lalu mendaftarkan sidang dulu ya, tadi yang sudah sebelumnya Pak Priyo jelaskan, teman-teman itu sebenarnya harus mendaftarkan diri ke jurusan. Kami bilangnya mendaftarkan diri, sebenarnya kami adalah
memverifikasi berkas-berkas yang harus di-upload ya, yang sebenarnya adalah syarat-syarat sidang yang sebenarnya nanti di checklist di dalam student site. Jadi mulai dari sekarang untuk teman-teman kelas 4 harus sudah mengecek student site di bagian menu sidang. Nah, di situ ada checklist warna merah. Silahkan dicek terlebih dahulu apakah semuanya sudah terchecklist atau belum. Nanti di akhir ya, di akhir. Dan nanti saya akan juga jelaskan untuk syaratnya apa aja. Terus kalau misalnya ada yang belum terchecklist itu bagaimana, seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman nanti akan menyiapkan syarat kelengkapan untuk sidang. Tentunya sidang ini akan dilaksanakan setelah nilai semester 8 keluar. Jadi jangan nanya-nanya ya, kapan sidangnya. Kalau nilai semester 8 belum keluar, jangan nanya gitu ya. Jadi kan harus logis ya. Nilainya itu harus lengkap dulu baru bisa sidang. Nah, jadi setelah ngecek syaratnya sudah lengkap atau tidak, teman-teman akan ngisi G-form. Nah, akan ngisi G-form yang akan kami share itu sebenarnya ada di web vkomgunadharma.ac.id, itu yang ada di bawah, dan akan kami share juga berkala setiap di web angkatan. Jadi kan sekarang seluruh mahasiswa masuk ke WA angkatan. Nah, itu masuk ya, jangan sampai nggak masuk karena di situ info masuk semua gitu. Jadi info itu berkala ada di situ gitu. Jadi jangan sampai saya nggak tahu, saya nggak ini, padahal di web ada, kita kasih tahu di WA gitu ya. Karena ngerasa sibuk sendiri, punya urusan sendiri, tapi nggak mau gitu ya cari informasi. Padahal informasi udah banyak, bahkan tadi udah dikasih tahu kan dari awal sampai akhir, sampai dikasih tahu sama ibu keuangan kalau biaya kuliahnya berlebih itu nanti dikembaliin apa enggak, bahkan itu udah ada gitu. Itu ada pertanyaan yang kayak gitu beneran Bu gitu. Jadi saya juga jadi kayak gimana ya, ini udah dijelasin tapi nanti pasti ada aja yang nanya gitu. Yang artinya kan informasi itu tadi di webinar nggak didengerin gitu kan ya. Nah, tolong jangan malu-maluin kita ya, teman-teman. Nah, setelah nanti isi G-form, kita akan cek dulu apakah memang datanya itu, berkasnya itu udah semuanya lengkap atau tidak gitu ya. Nah, saat isi G-form, nanti teman-teman akan melihat contoh-contoh buktinya kayak gimana nih untuk nanti kita cek gitu ya. Jadi isi G-form dengan baik dan benar. Kalau sudah kita cek, nanti akan kita daftarkan gitu. Akan kita daftarkan ke bagian sidang, nanti ke bagiannya Pak Priyo tuh, bagian sidang yang kampus gitu ya. Nanti akan kita daftarkan, lalu akan kita berikan konfirmasi via email. Jadi teman-teman nanti harus menuliskan email yang memang aktif gitu. Jangan email yang nggak pernah dipakai gitu. Tapi email yang aktif. Nah, lewat email itu nanti teman-teman akan diberikan instruksi gimana cara daftarnya gitu ya. Jadi tahapnya itu kami daftarkan, lalu teman-teman akan daftar lagi secara pribadi via student site. Jadi daftarnya 2 kali gitu. Dibaca baik-baik. Ini kesalahan teman-teman yang banyak adalah tulisan itu nggak pernah dibaca gitu. Kita nulis email dengan jelas gitu sampai tadi Pak Priyo membicarakan nanti akan dihubungi oleh panitia gitu. Itu udah kami tulis gitu. Dari pihak jurusan itu udah ditulis lewat email. Ditunggu nanti akan dihubungi kalau misalnya dapat jadwal oleh panitia kampus itu akan dihubungi. Masih nanya juga, Ibu gimana ya nanti sidangnya seperti apa? Jadwalnya lewat mana? Tadi udah dikasih tahu sama Pak Priyo, jadwalnya itu ada di web, ada di student set, bisa di-download. Masih nanya juga, padahal kita juga udah kasih tahu lewat email gitu. Ya, teman-teman tolong setiap informasi yang dikasih tahu sama jurusan via apapun itu dibaca baik-baik, pelan-pelan dibaca seperti itu ya. Nah, setelah tadi kita daftarkan gitu ya, setelah tadi G-form-nya, isinya, berkasnya udah oke semua, kita akan daftarkan ke bagian sidang via ke bagian sidang, lalu teman-teman nanti harus daftar ke bagian sidang sendiri. Jadi ini pendaftaran yang kedua lewat student site, lalu setelah itu akan dapat jadwal. Nah, akan dapat jadwal itulah yang nanti tahapannya itu bagiannya kampus, bagiannya Pak Priyo tadi gitu ya. Jangan nanya lagi nanti setelah sidang
apa yang harus dilakukan, itu nanti dikasih tahu gitu ya. Jadi nggak semuanya ya teman-teman itu jurusan yang ngurusin. Nanya terkait keuangan, nanyanya sama jurusan gitu ya. Nanya transkrip nilai sama jurusan gitu. Kayaknya semua, padahal tadi udah disebutin kenapa dibikin acara ini, karena udah dikasih tahu bagian-bagian mana yang harus diselesaikan setelah proses sidang itu apa aja gitu ya. Jadi nggak semuanya jurusan yang ngerjain begitu. Jadi nggak semuanya itu ditanyain ke jurusan gitu. Kalau transkrip ya bagian transkrip, keuangan ya loket keuangan, seperti itu ya, seperti itu. Jadi setelah sidang baru teman-teman akan lulus dan wisuda gitu ya. Boleh next Ibu Nadine. Belum. Di aku belum. Di aku belum. Baik, sudah. Ini syarat sidang yang sebenarnya sudah ada di bagian student site. Nanti teman-teman silakan klik menu sidang. Di situ akan ada yang di checklist gitu ya. Ini sebenarnya akan terchecklist semua ya, akan terchecklist semua ketika teman-teman sudah menyelesaikan. Nah, tolong lihat di bagian yang di blok warna kuning. Ini akan ada lulus kursus, workshop, tes aptitude, tanggal bebas perpus. Nah, ini bagiannya Pak Roswan yang tadi itu ya. Nah, di bagian kuning ini tolong ya di screenshot ataupun di foto gitu. Keempat bagian ini memungkinkan nanti akan ada silang belum terchecklist gitu. Jadi akan nggak sinkron gitu. Kalau walaupun udah aptitude tapi nanti nggak sinkron gitu, datanya tuh belum terchecklist di student site. Tidak perlu khawatir, nggak perlu takut, jangan sedih gitu ya. Di saat ngisi G-form nanti teman-teman akan masukin bukti ya. Nah, bukti itu nanti akan kita bantu untuk checklist dari jurusan. Ingat ya, yang di blok kuning itu jangan ditanya lagi ke email. Kok saya belum checklist ya bagian kursus workshop tes aptitude gitu. Ya, tinggal dimasukin di G-form. Saat di G-form itu nanti teman-teman masukin bukti kursus sama workshop. Di mana download kursus dan workshopnya. Nah, nanti ada di contoh G-form-nya. Jadi isi G-form-nya dulu, lihat nanti akan ada contohnya ya, akan ada contoh dan dikasih tahu nanti download-nya di mana gitu. Jadi coba dulu observasi buka G-form-nya gitu ya, dilihat. Setelah itu baru tahu datanya itu dari mana. Jadi jangan ditanya dulu gitu ya, jangan ditanya dulu ini kok belum checklist. Jadi yang di blok kuning gitu ya, mudah-mudahan nanti kita nggak nerima email lagi gitu ya. Kok aptitude saya masih ya keluar Din. Kok aptitude saya belum terchecklist ya, padahal saya sudah mengikuti aptitude di bulan Agustus ataupun September gitu misalnya gitu ya, sudah mengikuti aptitude tapi kok belum checklist. Nah, itu memang tidak sinkron. Kok saya sudah bebas perpus, sudah checklist nih di web perpusnya, tapi kok di student site-nya nggak checklist gitu ya. Nah, itu kemungkinan memang tidak sinkron. Nah, karena tidak sinkron nanti kita yang bantu untuk masukin data. Tapi kalau foto terus nanti ada KTP gitu ya, NIK gitu ya, itu bagian sendiri ya, individu yang masukin. Jadi tolong kalau misalnya emang data-data individu itu nggak lengkap, kami nggak bisa daftarin ya. Kalau misalnya data individu itu nggak lengkap, kami nggak bisa daftarin ya kalau belum terchecklist. Kalau tadi yang kuning kita masih bisa bantu, kalau yang lain nggak perlu takut ya. Ada yang kemarin tuh isu, masukin KTP ke student site gitu ya, NIK-nya dimasukin gini, tenang aja gitu ya, sama Gunadarma nggak dibikin jadi pinjol gitu ya. Jadi masukin aja datanya, itu memang untuk verifikasi, untuk apa nanti disinkronkan sama ijazah, sama apa enggak namanya gitu ya. Jadi jangan berpikir buat apa aneh-aneh, nggak mau berani masukin KTP gitu, karena di tahun angkatan berapa KTP-nya semua ditarikin, nggak mau dimasukin. Lah, gimana caranya kita daftarin kan kalau misalnya datanya itu tidak terchecklist gitu kan. Oke. Jadi nanti teman-teman silahkan lihat bagian-bagian yang lainnya. Silakan Ibu Nadine di Udah. Oke. Bocor suaranya. Suaranya bocor. Oke. Ini ada foto student site yang tadi sebenarnya udah di mana? Prodi.
sebenarnya tadi udah dibicarain sama Pak Priyo, foto student set yang akan diserahkan ke Tolong pada bagian host, sidang. ada yang bocor tuh, Iya, peserta, sudah, Ibu. Atia, atas nama Atia, tolong. Oh iya, peserta. Ini foto student set yang akan di-upload. Boleh di screenshot, silakan di screenshot ya, foto yang harusnya di-upload, dan ini juga foto yang akan diserahkan ke bagian sidang. Jadi fotonya modelnya seperti ini, laki-laki, perempuan, tolong di screenshot gitu ya, yang pakai kerudung, yang tidak pakai kerudung, yang laki-laki tidak pakai kacamata, dan semuanya ya tidak pakai kacamata, jadi tidak boleh ada pakai kacamata sama sekali. Jadi boleh nanti di screenshot fotonya, tampilannya seperti apa. Bu Nadine, silakan. Oke, baik, ini yang terakhir akan ada untuk yang nanya, ini sering banget mahasiswa nanya masih di kelas, Ibu kok saya nggak dapat skripsi, kompre itu ujiannya seperti apa. Jadi konsepnya secara simpel gitu ya, sederhana adalah nanti teman-teman akan diuji oleh 3 dosen penguji dengan 1 penguji 1 mata kuliah. Nah, ini paket yang akan bisa dipilih, paket A, paket B, paket C, boleh di screenshot lagi, silahkan mulai dari sekarang yang sudah pasti kompre. Tadi kan udah dikasih tahu ya, KRS-nya ngisinya apa kalau untuk kompre. Nah, selain belajar dari, selain di semester ini belajar di KRS, teman-teman baiknya mempelajari paket-paket apa aja yang sudah mulai akan diambil gitu ya. Jadi mulai dari sekarang sudah mulai menetapkan mau paket A, paket B, paket C, atau paket D. Disesuaikan dengan ya keahlian teman masing-masing. Dan kalau ada untuk transfer tuh kalau tidak salah ya, ada mata kuliah yang memang tidak masuk ke mata kuliah wajibnya transfer. Kalau tidak salah itu di bagian paket C. Di bagian paket C. Nah, artinya kalau bukan masuk di mata kuliah wajib, ini paketnya nggak bisa diambil. Kalau tidak salah yang transfer ini tidak bisa ngambil paket C. Ya kemungkinan akan ambilnya A, B, atau D gitu. Ya, seperti itu. Ya boleh aja sih kayak misalnya kalau misalnya mau ngambil C dulu, tapi nanti kita akan coba di sistem. Tapi biasanya sih nggak bisa gitu ya. Seperti itu dari saya. Jika ada pertanyaan tambahan, boleh silakan di dalam chat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yuni. Terima kasih Bu Fitri untuk penjelasannya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, mengingat-ingat, terus mengikuti instruksi yang sudah diberikan. Baik, untuk sesi kedua ini saya akan buka sesi diskusi bagi teman-teman yang mau bertanya kepada Bu Hasma, Pak Priyo, ataupun Bu Fitri, dipersilahkan. Bisa raise hand atau dengan pertanyaan di bagian chat. Sudah ada pertanyaan ya dari Muhammad Wahyu Pamungkas untuk Bu Hasma. Apakah masih bisa memperbaiki nama di biodata diri dikarenakan nama yang terdaftar di PP Dikti bukan nama lengkap? Bagaimana Ibu Hasma? Ya, untuk perubahan nama di PP Dikti ya itu harus menghubungi Pak Jalinas di Gedung 2 lantai 1 Depok. Ya, depan bagian apa pengambilan ijazah dan transkrip. Ya, karena itu harus ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Ya, artinya kan PSA bisa mengubah. Kalau di KRS sudah berubah belum? Di KRS, di student site. Kalau yang di KRS student site belum berubah, itu bisa lapor ke PSA. Tapi kalau untuk di PP Dikti itu harus lapor ke Pak Jalinas. Ya, dengan menyertakan kalau nggak salah itu kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga. Ya. Pak Jalinas itu ruangannya ada di Depok Gedung 2 lantai 1 depan ruang pengambilan ijazah dan transkrip. Ya. Ini mungkin satu lagi Bu Hasma, kurang lebih pertanyaannya sama. Bagaimana jika format nama student site berbeda dengan nama asli? Ini pertanyaannya sebelumnya Bu di atas. Ya, itu kalau untuk di student site dan PRS itu bisa ke PSA. Tapi kalau untuk PP Dikti tetap ke Pak Jalinas. Ya, kalau ingin sama semuanya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Hasma. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Silahkan. Untuk pertanyaan ke Ibu Desi tadi sudah dijawab ya via chat. Oh, ini ada lagi ya, cicilan ya? Mana sih tadi?
Oh iya nih ada lagi Bu, dari Yulinda Lesmana ke Ibu Hasma, jika masih ada cicilan di semester lalu, itu belangkonya menggunakan belangko yang lama atau urus baru ke PSA Bu? Nah, kalau belangko lamanya yang semester berapa nih? Apa belangko fisik yang dikeluarkan oleh PSA atau belangko virtual? Nah, kalau belangko virtual kan batas bayarnya udah lewat, udah nggak bisa lagi. Ya, biasanya kalau pakai belangko lama yang dulu ya, yang mungkin semester berapa yang lama-lama itu yang pakai masih belangko fisik, itu bisa ke PSA kita tanda tangan. Tapi kalau pakai belangko virtual itu kita tidak perpanjang lagi, tapi nanti Anda bisa ke Bank DKI setor tunai dengan menyebutkan menuliskan NPM, nama, kemudian keterangan tentang pembayaran cicil 2 semester berapa. Setelah itu Anda ke PSA, ya lapor telah membayar. Jadi kita update datanya. Berarti langsung ke Bank DKI saja ya Bu? Iya. Ya Yulinda ya langsung ke Bank DKI. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Tapi setelah dari Bank DKI harus ke PSA ya, lapor. Oh. Lapor juga. Ya. Iya nggak apa-apa bolak-balik kan emang resiko ya. Iya Bu, benar-benar. Kalau sesuai dengan aturan tidak bolak-balik. Ya. Iya. Silakan teman-teman pertanyaan lain. Dari Muhammad Perdana Nur, masih untuk Bu Hasma. Izin bertanya Ibu, saya baru bisa membayar belangko semester 8 di bulan April, sedangkan belangko batas pada 31 Maret. Oh ini mungkin belangko yang sekarang ya Bu? Ya, pertanyaan saya, apakah akan diupdate belangko pembayarannya menjadi belangko baru? Seperti itu. Sebenarnya kita kan udah keluarin belangko tuh batas Januari, ya kan, perpanjang lagi dari Januari biasa tuh Februari, tapi udah langsung sampai Maret aja, Maret ya. Nah, ternyata Maret beda juga belum ada yang belum bisa bayar. Nah itu tunggu pengumuman. Ya kita juga lagi menunggu minggu ini kan memang batas akhirnya, jadi tunggu saja pengumumannya. Ya. Ya seperti itu ya Mas Muhammad Perdana Nur. Berikutnya masih ke Ibu Hasma dari Nabil Muzaki. Izin bertanya, untuk murid kompre, isi KRS tidak usah menambah tugas akhir atau evaluasi komprehensif. Terima kasih. Ya, oke. Siapa nih? Nabil ya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau mahasiswa kompre nggak usah mengisi tugas akhir evaluasi komprehensif. Nah ini yang sering terjadi yang saya bilang, mahasiswa yang dapat SK skripsi ya harus mengambil mata kuliah atau tugas ini evaluasi komprehensif. Sedangkan kalau mahasiswa non skripsi ya itu tadi ada 2 mata kuliah yang harus diambil. Ya jadi jangan mengisi yang komprehensif ini. Kalau kadang-kadang mereka berpikir bahwa yang non skripsi itu adalah mahasiswa yang ikut kompre, makanya mereka mengambil mata kuliah ini. Nah jadi jangan ya 2 mata kuliah aja yang diambil. Nabil gimana? Paham ya? Untuk semuanya juga ya, yang kompre ya jangan mengambil mata kuliah tugas akhir. Ambillah 2 mata kuliah pengganti skripsi yang tadi. Kan 6 SKS. Nah, skripsi juga 6 SKS. Nanti kalau kamu ambil semua, ini tagihannya lebih besar. Baik. Oke. Nah, untuk sesi diskusinya saya hold dulu ya. Teman-teman, nanti kita akan lanjutkan lagi sesi diskusi ini. Kayaknya teman-teman masih banyak pertanyaan nih. Nah, mungkin bisa diketik-ketik dulu. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, ke inspirasi alumni. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita sudah kehadiran salah satu alumni. Sudah ada Kak Gilang. Halo semua. Baik, sudah ada Kak Gilang ya. Kak Gilang. Halo, kabar semua. Nah, jadi thank you banget untuk Fakultas Ilmu Komunikasi Gunadarma udah ngundang Gilang untuk bisa sharing seputar pengalaman maupun experience saat dulu masih berkuliah sampai sekarang udah kerja. Jadi hopefully para adik-adik di sini bisa mengambil silver lining ataupun practical best practice yang bakal aku share, how to face final semester. Tadi kan pasti banyak banget tuh pressure maupun kegalauan yang kalian hadapi sebagai mahasiswa, plus kalian juga mesti prepare for the next step, which is mesti prepare untuk cari kerja. Pasti aku tahu banget rasanya gimana.
Jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya juga feel free untuk tanya nanti. Dan yang pasti di sini yang puasa semangat terus. Aku tahu ini sesi dari jam 9 pagi pasti capek. Jadi untuk kali ini aku nggak bakal present slide yang terlalu gimana nih, mungkin ada CV aku di-share sama Kak Yuning. Thank you Kak Yuning. Mungkin dari aku sendiri, aku merupakan alumni tahun 2015, saat itu merupakan salah satu angkatan pertama untuk reguler. Jadi aku milih komunikasi Gunadarma itu sepertinya waktu itu di ambang dilema, karena aku benar-benar pengen fokus ke negeri waktu itu. Karena tapi aku nggak mau gap year, aku memutuskan ya udah aku coba, karena kan aku rantau tuh dari Jambi, aku coba ya udah coba aku setahun dulu di Gunadarma, mana tahu nanti next year bisa kuliah di negeri gitu kan. Pilih, udah pilih Gunadarma, kebetulan baru buka tuh komunikasi, kebetulan banget aku emang suka engage sama communicate sama orang luar gitu kan dari SMA, that's why aku pilih komunikasi. Nah di sini aku bersyukur banget jadi salah satu angkatan pertama reguler di ilmu komunikasi Gunadarma, karena benar-benar substansi materi yang diberikan tuh kepake banget untuk aku kerja saat ini gitu loh. Dari semua materi, lab, praktikum, dan lain itu berguna banget, terutama untuk public speaking sama manajemen krisis. Di situ kita dituntut untuk bisa memberikan solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Nah, mungkin itu sih perkenalan singkat untuk aku, dan saat ini juga aku bekerja sebagai Head of Creator Management di salah satu platform influencer marketing pertama di Indonesia, which is Vibes.id. Vibes.id merupakan salah satu official partner juga dari Pinterest, dan juga udah berkolaborasi dengan beberapa brand besar juga. Jadi day-to-day basis aku, basically untuk manage creator, campaign, dan juga event. Dan mungkin di sini Kak Yuni ada pertanyaan mau ditanya ke aku gitu, jadi kita bisa langsung kayak gimana gitu ya. Baik, semangat banget ya Gilang ya. Oke, aku mau nanya gimana kabarnya nih Boleh. Gilang setelah jadi alumni gitu kan? Berapa tahun lulusnya? Kalau Kabarnya? lulus udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun Oh, lalu, udah. tapi kalau kuliah udah 8 tahun lalu. Jadi untuk kabar sekarang alhamdulillah baik, semangat. Terutama dari semalam tuh semangat banget karena hari ini bakal ketemu sama 400 adik-adik alumni, adik-adik dari Gunadarma udah sampai 4 MA 21. Wow, sangat banyak ya kelasnya gitu kan. Dulu cuma sampai 4 MA 09. Jadi benar-benar aku lihat komunikasi di Gunar tuh udah grow banget gitu loh peminatnya. Oke, nah Gilang selama 4 tahun setelah lulus, kira-kira gimana sih mungkin sebagai alumni kesan-kesannya pernah kuliah di Gunadarma atau materi-materi yang di kuliah mungkin gimana kepakainya di dunia kerja, boleh diceritain ke teman-teman di sini. Oke. Boleh banget. Jadi di sini suaraku jelas nggak, Kak? Tadi agak keputus sih. Atau masih breaking? Tadi keputus. Oke, sekarang better nggak? Yes, udah benar. Oke. Nah, jadi kalau ditanya seputar pengalaman, yang pasti awalnya itu kan lumayan shock nggak keterima negeri gitu kan. Pasti impian semua orang itu pengen keterima di perguruan negeri gitu kan. Tapi di sini aku pengen encourage juga buat kalian, dimanapun kalian kuliah, di dunia kerja tuh nggak bakal lihat tuh kalian universitas negeri atau swasta. Yang pasti di sini orang-orang pasti bakal lihat soft skill kalian dan juga experience kalian bawa di saat interview gitu loh. Jadi buat kalian mumpung masih aktif sebagai mahasiswa, itu harus sering-sering sering-sering ikutan event, sering-sering ikutan banyak organisasi juga. Meskipun dulu aku nggak terlalu aktif di organisasi, tapi aku aktif untuk ikutin event di luar kampus. Dan yang pasti pengalaman aku selama kuliah di Gunadarma tuh bener-bener priceless ya kalau aku bisa bilang ya. Ini bener-bener honest review dari Gilang Gama, kalau misalnya kuliah di Gunadarma itu benar-benar butuh banyak it takes gun to be Gunadarma gitu kan. Jadi gun and Gunadarma itu benar-benar berkaitan gitu. Jadi kita mesti berani untuk bisa satu pasti ditanya kan, kamu kuliah di mana Gunadarma? Oh, yang dekat UI ya, pasti top of mind tuh masih dikait-kaitkan sama UI. Sedangkan kalau Gunadarma sendiri tuh punya quality yang nggak kalah juga tuh sama tetangga sebelah gitu kan. Yang pasti satu yang aku sangat sampai sekarang aku masih ingat adalah pengalaman di mana para dosen-dosen dan juga materi yang diberikan tuh sangat sangat compact tapi berguna dan praktikal. Contohnya kita diberikan banyak fasilitas berupa lab praktikum, terus juga ada bimbingan-bimbingan nggak cuma teori dong tapi juga banyak praktik gitu loh. Apalagi kalau komunikasi itu harus lebih banyak praktikal.
Jadi buat kalian bersyukur banget join di komunikasi, karena kalau aku bisa bilang lulusan jurusan ilmu komunikasi itu merupakan lulusan yang bisa masuk ke semua lini pekerjaan. Bisa masuk ke finance, bisa masuk ke PR, bisa masuk ke marketing, bahkan bisa masuk ke HR gitu loh. Jadi buat aku pengalaman yang paling nggak bisa dilupain itu tadi bisa ketemu sama Bu Kristina juga, ada Bu Dinda juga, ada Kak Yuning, terus ada Kak Fitri juga. Halo Kak Fitri, ini salah satu dosen yang sangat-sangat huru hara pada saat zaman dulu. Jadi sangat memorable banget gitu ya. Jadi benar-benar buat kalian tuh kalau dapat fasilitas lab itu jangan suka males-malesan, diikutin bener-bener, apalagi itu ada lab praktikum praktikum fotografi, terus juga lab TV gitu kan. Kalau disuruh kakak labnya dibuat laporan tuh jangan pada ngedumel, itu bener-bener kepake gitu loh. Apalagi kalau kalian emang fokusnya tuh ke dunia jurnalistik gitu, bener-bener kepake. Dan pasti Kak Yuning aku rasa apa yang diajarin di Gunadarma, khususnya ilmu komunikasi, fakultas ilmu komunikasi sangat terpakai di pekerjaanku sekarang. Banyak yang orang mungkin bilang, kalau kerja sesuai passion tuh hanyalah mimpi belaka gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah aku lulus kuliah, aku di-approach sama salah satu perusahaan Singapura juga, itu aku dapat posisi yang benar-benar sesuai sama passion aku, which is communicate dan engage sama orang-orang luar gitu loh. Gitu Kak. Oke, menarik banget Gilang. Nah, tadi tuh kalau buat bisa di-approach sama mungkin dari headhunter ya atau dari pencari kerja gitu kan, itu harus kira-kira nyiapin apa sih? Portofolionya kah? Atau SKPI-nya kah? Atau gimana Kak? Benar. Jadi pas banget hari ini aku nggak bakal ngasih klise tips atau kalian harus percaya diri, kalian harus bisa meyakinkan rekruter. Aku nggak bakal ngasih itu karena kalian aku yakin udah bisa baca di semua sosial media maupun search engine tuh pasti banyak tuh tips interview. Tapi salah satu cara untuk bisa dilirik oleh headhunter maupun HR dari salah satu perusahaan besar di Indonesia, aku minta kalian dengerin ini, benar-benar kepake. Satu, kita udah diberikan kemudahan di tengah perkembangan zaman ini banyak banget platform-platform untuk cari kerja gitu kan, terutama ada LinkedIn. LinkedIn itu bukan sosial media tapi lebih kepada professional media di mana kalian bisa menjual diri kalian itu untuk bisa dilirik oleh recruiter ataupun perusahaan. Jadi buat kalian yang udah mau fokus nih, aku udah tahu plan aku habis lulus mau kerja, mulai dari sekarang itu langsung buat profile LinkedIn, kalian buat artikel sebanyak mungkin, artikel seputar misal kalian ikutan lomba PKM ataupun lomba debat ataupun kalian punya opini seputar regulasi seputar ketenagakerjaan itu bisa kalian sampaikan lewat fitur artikel yang ada di LinkedIn juga. Plus juga semua prestasi, semua achievement kan juga bisa dimasukin gitu loh. Dan juga mungkin di sini aku bisa dibilang, Kak Gilang mah gampang, cuma ngomong doang. Tapi ini aku living proof adalah bukti nyata di mana ketika kalian udah tahu apa yang kalian mau dan kalian lakuin, itu pasti banyak jalan untuk bisa dapetin apa yang kalian mau juga gitu loh. Contoh, kalian nggak perlu capek-capek cari kerja, dalam artian nggak perlu capek-capek nyebar CV ditunggu interview. Di sini rekruter bakal datang ke kalian karena lihat, oh rekruter tuh bakal lihat profil kalian tuh aktif nggak sih, koneksi sama siapa aja gitu loh. Jadi satu, perbanyak artikel, terus juga portfolio juga, kalau yang suka foto-foto bisa dimasukin tuh dalam satu PDF, atau yang suka public speaking bisa diupload video dia mungkin lagi MC ataupun lagi nge-host di TikTok Live ataupun IG gitu, bisa dimasukin ke LinkedIn juga. Dan yang paling penting sebelum ke fase untuk dapetin kerja, harapan aku sih semoga kalian di fase sekarang ini kan pasti pressure banget, bukan beban untuk bisa menyelesaikan skripsi. Nah di sini aku bilang di dunia itu nggak ada yang gampang ataupun nggak ada yang mudah. Itu semua kembali kepada kita tuh terbiasa atau tidak gitu loh. Kalau kita udah terbiasa, itu akan menjadi sebuah habit atau behavior. Di saat kan udah bisa nih, oh gue punya timeline 3 bulan untuk menyelesaikan skripsi, ayo kerjain sungguh-sungguh, jangan cuma karena formalitas doang. Karena dari skripsi tadi, itu bisa membuka pintu lapangan pekerjaan buat kalian. Contoh dulu aku fokus ke impression management, di mana topik ini sangat berkaitan dengan dunia content creator, entertainment, di mana kita harus bisa mengenal pribadi orang yang akan kita ajak kerjasama gitu. Jadi di sini aku benar-benar harus bisa melihat nih, kira-kira nih orang cocok atau enggak. Dan ilmu yang selama kalian dibimbing sama dosen pembimbing itu benar-benar harus kalian serap, gak cuma teori, tapi praktikal juga. Jadi jangan ngerasa kalau ada revisi itu kalian ngerasa sebagai orang-orang paling gagal dunia. Malah revisi itu harus dijadiin sebagai cambuk, harus bisa memberikan yang terbaik lagi gitu loh. In terms of teori maupun in terms of penulisan kalian.
Jadi buat kalian jangan takut sama skripsi, karena skripsi itu merupakan awal untuk bisa ngebuka gerbang yang lebih luas lagi gitu loh. Gitu. Jadi jangan takut, nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah. Tergantung kebiasaan kalian nih, kalian harus bisa ngebiasain diri kalian untuk bisa buat nih journaling. Misalnya hari ini aku mau buat bab 1, oh bab 1 aku perlu teori A, B, C, D. Udah dibuat di buku agenda, dan jangan sampai kelewatan, dan jangan sampai kelewat gitu loh agendanya gitu. Itu kalau mau on track gitu. Oke, banyak banget tadi ya masukan dari Kak Gilang nih. Mungkin saya langsung aja deh buka sesi tanya jawab langsung ya dari teman-teman buat Kak Boleh. Gilang. Ya, pasti udah pada banyak pertanyaan kan. Silakan yang mau bertanya buat Kak Gilang bisa raise hand. Teman-teman panitia, teman-teman dari Prodi tolong dibantu juga ya. Yuk, Silakan boleh tanya. yang mau tanya-tanya. Mau tanya career preparation, ataupun mau tanya seputar dunia kerja, feel free, ataupun pengalaman Gilang Gama saat kuliah dulu bisa banget gitu. Karena di sini aku lihat banyak juga dosen-dosen yang udah join gitu ya, aduh jadi malu gitu. Atau kalau Bapak Ibu juga mau bertanya ke Gilang boleh ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa Sebelumnya aku mau raise tanya, hand. boleh nggak sih Kak, ke para adik-adik sini yang udah punya LinkedIn siapa aja sih? Apa Yang ada udah belum punya punya LinkedIn? LinkedIn, mungkin bisa di kolom chat ya yang udah punya LinkedIn siapa aja. Boleh. Oh, udah punya tuh Adi Ada, Rizky, ada. ya Bella, aku. Kevin, Lumayan udah. kemudian Jadi LinkedIn-nya itu salah satu practical way sebelum kita menampung pertanyaan, karena di sini aku pengen banget memberikan best practice buat adik-adik sekalian, jadi nggak cuma kayak teoritis doang. Kalau bisa, kalian ada komunikasi nih. Kalau komunikasi kan di semua university itu pasti udah terkenal keren-keren, cakep-cakep gitu kan, gaul-gaul. Kalau bisa profile picture-nya itu yang benar-benar bukannya pas foto, karena itu merepresentasikan personality kalian juga gitu loh. Bisa pilih salah satu foto yang formal tapi nggak terlalu kaku gitu loh. Bisa pakai foto kalian mungkin lagi ketawa, lagi debat, ataupun lagi pokoknya foto-foto yang ekspresif yang menunjukkan kalau kalian profesional gitu loh, sesuai dengan bidang yang pengen kalian approach. Terus juga yang belum aktif bisa langsung mulai aktif nih dengan tadi upload artikel, buat artikel maupun upload portfolio kalian gitu. kalau buat di LinkedIn sendiri kira-kira ada tips-tipsnya nggak Kak Gilang? Kira-kira yang harus diupload apa, yang nggak boleh diupload apa? Oke, kalau di LinkedIn kan benar-benar beda dengan sosial media lain ya. Berbeda dengan platform sosial media. Benar-benar LinkedIn itu merupakan jembatan kalian dengan dunia profesional gitu kan. Jadi do's and don'ts-nya paling pertama yang harus kalian hindari, jangan pernah membagikan masalah personal kalian di LinkedIn. Itu big no banget. Jangan sampai kalian memulai huru-hara atau komen-komen bad hate speech ke orang lain tuh jangan. Yang paling penting adalah satu, kalian fokus ke diri kalian. Kalian coba fokus untuk bisa memberikan kesan bahwa kalian tuh merupakan the center of attention gitu, center of universe lah intinya gitu kan. Kalian harus bisa fokus pertama perbaiki profil kalian dulu. Satu dari profile picture. Kedua, bio itu paling penting. Jangan bio, hi, I'm Gilang Gama, I'm 25 years old, I'm from Gunadarma University. Jangan. Kalian mesti punya salah satu punchline yang benar-benar bisa buat rekruter itu, wah ini anak keren nih. Contoh, misalnya aku selama kuliah, aku jago banget fotografi. Aku bisa ngomong experience in photography and already involved in few competition of photography, bla 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 bla. Kalimat pembuka itu salah satu kalimat yang bisa mempengaruhi kalian itu di bakal diri atau enggak. Kalau kalian emang selama kuliah itu emang udah aktif di organisasi, mungkin bisa nulis tuh actively engage with a lot of organization such as BEM, mungkin banyaklah pokoknya gitu kan, organisasi-organisasi yang menurut aku sangat cocok untuk bisa dijual ketika kalian ingin aktif di dunia profesional gitu. Dan yang terakhir mungkin lebih ke pemilihan artikel dan juga koneksi yang kalian invite. Di sini salah satu cara untuk bisa lebih dinotis adalah coba invite praktisi-praktisi ataupun expert untuk menjadi koneksi kalian. Tapi di sini jangan cuma send invitation doang. Kalian mesti buat sebuah pesan pembuka, let's say, halo, I'm Yuning Ika,
I'm from Gunadarma University, and I would love to connect with you because I adore a lot of things about misalnya fotografi, misalnya gitu. So hopefully we can connect and we can sharing thoughts in the future misalnya gitu kan. Jadi benar-benar kalian nggak cuma send request dong, tapi kalian juga kasih kalimat pembuka juga tuh. Jadi itu lebih lebih proper lah untuk bisa menarik perhatian orang. Dan yang paling penting adalah di sini untuk jenis-jenis konten yang kalian bagikan tuh kalau bisa achievement, ataupun kalau misalkan, Kak, aku nggak terlalu aktif organisasi, aku nggak punya achievement, jangan khawatir. Di sini kalian ada komunikasi, kalian harus bisa mengemas sebuah hal yang biasa menjadi extraordinary ya, jadi sesuatu yang luar biasa. Contoh, Kak, aku cuman magang jaga kasir gitu. Kalian bisa tulis dengan bahasa yang sangat-sangat menjual. Responsible for sales target for 2022. Kalau kalian di sini tugasnya misalnya hitung duit bisa gitu kan, tapi kalian bisa mengemas dengan bahasa, oh gue tuh bertanggung jawab lo untuk bisa mengatur cash flow ataupun omset perusahaan A gitu, seperti itu. Wah, banyak juga ya. Nah, ini udah ada pertanyaan lagi buat Gilang. Kak Gilang, apa suka dan duka ketika bekerja sebagai content management? Dari Nadina. Ini kayaknya udah bibit-bibit untuk bekerja dengan hamba-hamba konten gitu ya. Jadi suka dukanya pasti banyak banget. Sukanya satu, aku bisa connect with a lot of brand yang tadi aku cuma bisa lihat di TV atau cuma bisa lihat di social media platform. Di situ kita benar-benar bisa engage langsung sama mereka, brainstorming tuh kira-kira keperluan mereka tuh apa sih untuk campaign A, campaign B, campaign C gitu loh. Di situ kita benar-benar dituntut untuk bisa kasih solusi kreatif dan juga solutif gitu loh. Jangan sampai pada saat kita meeting sama klien itu kita malah yang nanya ini harusnya gimana ya, tapi kita harus comes up with solution gitu. Itu sih satu, bisa connect sama big brand, dan yang paling kedua adalah dapat exposure juga gitu dari brand-brand tersebut. Let's say kayak aku manage Pinterest Indonesia campaign, di sini aku in charge untuk bisa nge-handle program inkubasi mereka di Indonesia. Jadi aku manage hampir 1.500 creator. Itu dari Sabang sampai Merauke, aku harus make sure mereka itu keep up sama semua community guideline yang udah mereka buat gitu loh. Satu, buat kontennya harus seperti apa, terus juga do's and don'ts seperti apa. Itu paling kalau dukanya karena kita berhubungan sama manusia, dan di sini kita ngomonginnya content creator ya, kan banyak content creator yang udah nge-diva ya, udah tumbi sindrom lah gitu kan. Itu susah banget tuh untuk bisa make sure mereka tuh keep up sama deadline kita. Itu sih dukanya. Paling kalau selebihnya tuh lebih dibawa enjoy aja sih, kayak timeline yang singkat, mana kan kalau klien kan tapi beres aja itu kan, kita harus bisa manage ekspektasi dari klien juga tuh, kira-kira kalau campaign untuk activation produk A dilakuin dalam waktu 2 hari bisa nggak? Di situ kita harus bisa bertukar pendapat juga. Jadi gimana cara kita convince mereka tuh untuk bisa kasih pandangan kita juga gitu loh, supaya kita nggak cuma iya aja tapi nanti hasil jelek gitu. Oke. Nah, itu dia tadi ya kurang lebih Bu Nadinta. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak Gilang, dari Ibu Nuke. Silakan Ibu Nuke, raise hand. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum Gilang, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu. Lama udah gak ketemu ya Bu. Masih ingat sama Ibu nggak? Masih dong, ini Pernah salah ngajar satu Gilang dosen nggak ya, Ibu ya? jurnalisme yang sangat disegani di Gunadarma. Bisa aja ya Gilang ya, Masya Allah. Gilang ya, ini ada salah satu hal gitu ya Gilang yang Ibu akan tanyakan ke Gilang sebagai praktisi gitu ya, yang terjun langsung. Tadi kan Gilang udah sebutin tuh ada beberapa kompetensi ya, artinya secara hard skill gitu ya Gilang ya. Tapi kan yang nggak jauh penting, apalagi Gilang tuh impression management ya Gilang ya, yaitu personality branding ya. Nah, pada saat Gilang itu pertama kali membangun personality branding itu seperti apa itu Gilang ya? Dan dampaknya itu akan seperti apa juga di dunia kerja gitu. Makasih Gilang, sukses terus ya. Wah, thank you Ibu, ini pertanyaan bagus banget. Jadi nggak kalah penting ya anak komunikasi, apalagi anak di Gunadarma harus ngerti apa itu personal branding. Gimana cara nge-build impresi yang bagus ke orang-orang, apalagi di sini kita mau dilirik sama rekruter maupun perusahaan. Jadi awal mula aku tuh aware sama personal branding dari awal aku masuk ke Gunadarma nih Bu, untuk milih ikut sebagai salah satu mahasiswa ilmu komunikasi. Karena aku tahu di ilmu komunikasi itu segala aspek kehidupan kita tuh benar-benar bisa ditelaah. Dari cara kita berbicara, bahkan simbol-simbol yang kita gunakan itu memiliki makna tersendiri gitu. Jadi dengan
pakaian yang kalian pilih itu benar-benar merepresentasikan dan punya makna sendiri. Bahkan emoticon yang kalian gunakan di WhatsApp ketika kalian WhatsApp teman ataupun WhatsApp dosen itu merepresentasikan bagaimana personality kalian. Apakah kalian orang yang easygoing, apakah kalian orangnya to the point dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh aku kaitkan dengan pengalaman aku untuk personal branding, aku benar-benar aktif di sosial media, Bu. Zaman aku baru join, aku benar-benar lihat potensi bahwa Instagram itu bisa ngebangun personal branding aku untuk bisa dinilai kalau misalnya aku benar-benar capable untuk pekerjaan di dunia advertising and entertainment. Apalagi di sini kan kalau sekarang HR tuh nggak cuma background checking, nelpon ke orang-orang yang kalian kasih kontak aja, tapi mereka juga lihat tuh screening profile Instagram kalian, nih anak kalau misalnya posting sesuatu tuh seperti apa sih, keseharian seperti apa. Jadi kalau bisa sosial media kalian tuh benar-benar diperbaiki juga in terms of LinkedIn tadi, tapi Instagram juga benar-benar salah satu kunci untuk bisa diterima atau enggaknya. Tapi ini baik lagi tergantung pekerjaan yang kalian ingin tuju. Kalau kalian tadi pengennya ke dunia sosial media, content creator, advertising ataupun entertainment, sosial media itu penting banget. Tapi kalau yang lebih ke jurnalistik, itu lebih ke portfolio kalian. Mungkin kalian bisa share saat kalian jadi jurnalis ataupun lagi buat report untuk ujian di lab televisi, itu bisa diupload di IG Reels kalian juga, cara kalian menyampaikan berita seperti apa. Dan yang paling penting nggak cuma di online doang, tapi juga di offline juga, Bu. Jadi di lingkungan teman-teman aku juga sangat membentuk personal branding, di mana satu, aku pengen dikenal sebagai orang rapi dan fashionable, contohnya gitu kan saat kuliah. Jadi setiap kuliah tuh aku bukan cuma kuliah datang dengan baju acak-acakan, rambut acak-acakan, bener-bener aku mesti rapi datang, dan aku harus menghargai dosen yang udah meluangkan waktu. Aku harus duduk juga di tempat yang strategis, bukan harus di depan tapi yang strategis, which is yang benar-benar bisa jadi pusat perhatian dosen juga. Aku juga harus memberikan report yang rapi juga, in terms of mungkin laporan ilmiah maupun laporan lab juga tuh mesti rapi. Jangan sampai kalian cuman menganggap penampilan maupun yang udah ditentukan oleh jurusan tuh salah satu formalitas doang. Jadi ada alasan kenapa mungkin aku tahu banget nih, pasti anak-anak kuliahan tuh, iya apaan sih masuk lab tuh mesti pakai baju kemeja, mesti pakai celana bahan gitu kan, ribet banget deh kakak labnya gitu. Itu tuh punya tujuan untuk bisa kalian tuh membranding diri kalian tuh untuk bisa apa ya, sesuai dengan tempat yang ingin kalian tuju gitu loh. Jadi kalau kalian tadi nggak bisa menempatkan diri kalian dan nggak bisa adapt, itu akan susah untuk bisa masuk ke dunia kerja, karena di dunia kerja tuh benar-benar fast pace gitu loh. Ruang lingkupnya sangat cepat dan juga semuanya tuh benar-benar sikut-sikutannya juga ada. Dan yang paling penting tadi, kalau kalian nggak bisa ngasih impression yang bagus, ya udah kalian bakal dikenal sebagai orang leceh. Kalau bisa berantakan ya berantakan terus, padahal kalian juga bisa rapi gitu loh. Gitu, Bu. Setuju sama Gilang. Emang Gilang dari mulai masuk kuliah Ibu tuh paling kelihatan yang rapi, memperhatikan penampilan, ciri-ciri orang komunikasi. Bener nih. Akan menjadi PR nih ya, profesional nih. Jadi harus Sukses. Ya, semoga bisa diikuti ya oleh adik-adiknya ya. Benar, meskipun udah tingkat akhir, jangan jadi alasan ya udahlah gue udah mau lulus ini gitu kan, ini online ini jangan sampai. Karena meskipun kalian online, kalau bisa saran aku meskipun kita virtual, itu kalian harus bisa on cam, terus juga harus bisa memberikan pertanyaan secara structure, dan juga jangan sampai di virtual juga gue dial in, udah nanti nonton drama Korea ataupun main game gitu. Jadi benar-benar tadi nggak ada yang mudah dan nggak ada yang tidak mudah, yang ada tuh kebiasaan, terbiasa atau tidak gitu loh. Dari kalau kalian udah terbiasa, itu akan ngebentuk behavior sama tadi pola kehidupan kalian itu seperti apa gitu. Iya betul, makasih Gilang ya. Thank you. Semua masukannya. Ya, terima kasih Bu. Silakan Kak Yuni, mungkin ada lagi yang lain. Iya Bu, silakan bagi teman-teman yang lain yang mau bertanya dengan Kak Gilang, mungkin bisa nanya, Kak dulu ngerjain skripsi susah nggak gitu kan, atau apa gitu ya, silakan ditanyakan ke Gilang. Wah, Atau Gilang udah mau share ini? Udah nih anaknya emang sok ide banget pengen jawab terus gitu ya. Jadi emang suka ditanya orang gitu kan. Kalau skripsi itu bener-bener saat itu aku pembimbing aku Budinda Rahma, waktu itu bener-bener aku bersyukur banget dapat pembimbing yang bener-bener open untuk discuss gitu kan. Jadi aku bener-bener awal tuh PI dibimbing sama Bu Samatan itu ngebahas seputar strategi pembentukan impression management selebgram. Nah tapi pada saat aku mau skripsi, aku mau lanjutin tuh, tapi kata Bu Dinda, ayo dong Mas Gilang kayak lebih bisa untuk bisa scale up
dari subjek penelitiannya, jangan selebgram terus. Itu aku memutuskan untuk meneliti awak kabin ataupun pramugari dan pramugara di Citylink Indonesia. Di situ susah banget aku untuk bisa nentuin jadwal interview, nentuin teori yang mesti cocok, karena kan teori yang dipakai selebgram itu kan lebih apa ya, lebih maksud aku tuh, aku agak lupa teori komunikasi, mohon maaf ya, lebih apa ya, lebih fleksibel ketimbang dengan yang korporat. Kalau korporat tuh kita nggak cuma bisa satu teori doang, tapi mesti ada teori pembanding juga untuk bisa menguatkan teori yang kita pakai di skripsi kita. Nah di situ jujur aku cuma punya waktu 3 bulan untuk skripsi. Waktu itu aku alhamdulillah on time, karena tadi skripsi itu jangan dijadikan beban, harus dijadikan sebuah batu loncatan untuk kalian tuh tahu nih masa depan kalian mau gimana gitu loh. Jangan sampai ya udahlah skripsi aku pakai yang udah ada aja, paling ganti subjek sama objek penelitiannya doang gitu loh. Jangan sampai gitu, bener-bener fokusin kalian tuh abis kuliah ini mau ngapain. Kalau kalian pengennya fokusnya ke jurnalistik, ya coba tuh kalian gali fenomena-fenomena di jurnalistik. Kalau kalian pengen fokusnya di PR, banyak banget tragedi-tragedi PR yang harus kalian telaah gitu. Apalagi di pandemi kemarin tuh banyak banget hal-hal yang cocok untuk dijadikan penelitian. Jadi buat aku pas saat skripsi itu bener-bener nggak ada beban sih, pasti beban ada beban karena kan teman-teman tuh kan cepet-cepetan tuh kan, wah gue mesti cepetan sidang, gue harus cepetan selesai. Nah tapi di sini jangan khawatir buat kalian yang masih stuck ataupun nggak ada inspirasi, itulah guna pembimbing. Yang penting tuh komunikasi antara kalian sama pembimbing. Kalian anak ilmu komunikasi, jangan sampai komunikasi yang terjadi itu nggak baik gitu loh. Jadi apapun yang terjadi itu dikomunikasikan gitu. Oke, keep komunikasi yang baik ya sama dosen pembimbingnya. Oke, teman-teman ada pertanyaan untuk Kak Gilang? Ayo dong tanya, Silakan. mana tahu. Nanti bisa tanya-tanya juga kalau misalnya mau dibantu untuk building personal branding di mungkin CV kalian ataupun di LinkedIn, feel free untuk connect ke aku. LinkedIn aku, nama aku sama kok, Gilang Rama, bisa di-connect, nanti aku bisa accept. Mungkin nanti kita bisa Google Meet juga untuk bisa ngebantu kalian tuh nge-build profile yang bagus seperti apa gitu. Karena menurut aku Bu Yuning, Kak Yuning, itu tuh sangat-sangat dibutuhkan tuh untuk orang-orang yang udah mau lulus sekarang. Ada sesi di mana mereka tuh dibekali best practice gitu loh, untuk cara buat CV seperti apa, interview seperti apa. Apalagi kan kalau komunikasi kan udah terbiasa ya untuk lab public speaking dan lain. Mungkin di materi public speaking itu bisa diselipkan juga tuh untuk cara berkomunikasi dengan recruiter gitu loh. Jadi lebih kepake nanti ke depannya. Nah tuh, silakan buat teman-teman yang mau gali-gali ilmu dari Kak Gilang, bisa raise hand atau nulis di kolom chat, silakan. Bisa nih. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Rahma. Kak Gilang, gimana cara improve bahasa Inggris? Apakah kakak memang sudah fluent sejak kuliah? Oke, jadi ini funny story ya. Aku kan dulu SMA aku aktif debat bahasa Inggris. Aku ikut-ikut lomba debat bahasa Inggris. Aku emang lumayan fasih waktu SMA. Tapi pas kuliah nggak terlalu aktif untuk speaking karena nggak ada lawan bicara yang aktif gitu kan. Jadi benar-benar pada saat aku lulus kuliah, aku masuk ke perusahaan yang benar-benar di lingkungannya itu semuanya bule dan native. Itu aku awalnya tuh agak-agak stres tuh karena mereka tuh ngomong cepat banget gitu kan. Nah tadi untuk kalian itu tadi kebiasaan tadi, kalau kalian udah terbiasa untuk ngomong bahasa Inggris itu pasti akan terlatih lidah kalian untuk bisa ngerespon dan menjawab, atau lagi apalagi memberikan pertanyaan ke lawan bicara gitu loh. Jadi di sini nggak ada praktis yang harus gimana. Kalau kalian pengen bisa ngomong bahasa Inggris, kalian tuh mesti punya niat dulu dalam diri kalian tuh, ya udah jangan takut salah dulu gitu loh. Kalau salah pun nanti kalau dibenerin jangan tersinggung juga, jangan baper. Malah kalian mesti terima kasih, oh thank you untuk bisa dikoreksi gitu loh. Jadi kalian harus bisa open juga dan jangan pernah takut untuk salah gitu. Jadi kalau untuk Fluent in English itu banyak banget sekarang platformnya, kalian bisa dengar lagu di Spotify, udah ada liriknya, di Netflix, di HBO semua itu kan subtitle bisa diatur tuh. Itu bisa ngebantu kalian juga. Dan yang paling penting kan kalau kalian skripsi kan kalau ngebuat ada mesti bahasa Inggris juga ya kayak kalau untuk membuat abstrak kalau nggak salah. Nah itu kan mesti jangan pakai Google Translate karena bener-bener nanti makna itu berbeda gitu loh. Coba kalian buat versi kalian, nanti baru kalian pakai Google Corrector tadi untuk Google Translate gitu loh. Bisa diasah gitu. Dan yang paling penting nih, mungkin buat motivasi kalian juga, aku dari lulusan Gunadarma swasta, waktu aku mau masuk kerja itu kan di approach, tapi aku harus compete sama 4 orang yang lulusan Monash University, SMU, Singapura,
sama ada 2 dari UCLA waktu itu. Bener-bener sengit banget untuk bisa masuk posisi ini gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika kalian tadi punya keyakinan dan bisa present diri kalian secara baik, itu tuh bahasa Inggris tuh ya udah ketika kalian pede tuh bakal lancar-lancar aja pada saat interview gitu. Oke. Nah, udah ada pertanyaan berikutnya juga nih, Kak. Kak Hmm. Gilang, maaf Kak mau tanya, dulu Kak Gilang saat magang apakah selalu mengambil ke dalam ranah konten atau enggak ya? Apabila tidak, gimana cara Kak Gilang mengasah skill di dunia perkontenan nih? Makasih. Aku dulu magang di Jasa Marga. Di Jasa Marga di corporate communication. Jadi lebih ke buat press release, buat cari komunikasi. Dan paling buat konten tuh konten-konten kalau kita ngomongin korporat yang benar-benar BUMN kan nggak bisa yang halo guys, bla 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 gitu kan mungkin bisa, tapi nggak, mesti porsi nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi dulu tuh benar-benar nggak terlalu di konten, tapi anaknya emang suka konten. Jadi hidup adalah konten gitu kan. Mau makan di foto, lagi OOTD di foto. Bahkan kalau misalnya kemarin itu di Gunadarma waktu itu apa ya, lagi mau ujian tuh pasti aku tuh pas mau ujian skripsi, jadi jangan lupa take as much as you can ya untuk momen yang ada di hidup kalian, karena itu bakal kalian lihat lagi 5 tahun ke depan. Let's say kalian lagi mau skripsi nih, itu kalian bisa buat tuh short video, misalnya hari ini bab 1, kalian bisa buat short apa ya, bisa record sedikit. Nanti kalau udah lulus itu kan bisa stage, bisa kalian buat dan kalian bisa jadiin dokumentasi. Which is nanti kalau kita udah 5 tahun tuh pasti lihat tuh, wah gila sih dulu gue pernah di fase di mana gue stres bikin bab 3, bab 4 gitu loh. Jadi untuk mengasah konten tadi, baik lagi ke personality, emang aku orang extrovert dan semua tuh aku bisa jadiin konten gitu. Jadi kayak mau belajar pun jadi konten, meskipun ya bukan pencitraan ya, pencitraan perlu, tapi di sini benar-benar ya untuk branding tadi kan, benar-benar kalau apapun aktivitas kalian selagi emang dalam batas yang wajar untuk privasi kalian tuh bisa jadi konten gitu loh. Jadi kalian udah punya smartphone, udah punya platform sosial media, udah punya followers. Kalau cuman dijadiin akun stalking kan sayang ya. Mendingan kalian tunjukin branding kan seperti apa di sosial media gitu loh. Apalagi Instagram, karena ada TikTok. TikTok tuh benar-benar bisa memberikan banyak kesempatan, gak cuma buat usaha brand doang, tapi juga bisa ngasih income buat kalian gitu loh. Kalian live bisa dapat gift dari followers yang suka sama konten kalian. Apalagi kalau kalian punya bakat, contoh kayak nyanyi, di situ kalian bisa nyanyi juga, terus sambil dikasih gift sama orang yang nonton. Kalau Instagram tadi bisa dapat endorsement juga, which is kalau endorsement itu merupakan bisa bantu kalian untuk bisa bayar kuliah tadi itu. Jadi nggak ada nomor excuse perpanjang belangko lagi. Jadi kalian bisa ngebantu orang tua kalian juga tuh untuk bisa ngasih duit jajan ataupun untuk bayar kuliah gitu. Jadi konten itu merupakan salah satu hal yang bagian dari kehidupan kita gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya Adli. Jadi kalau ngasah skill di dunia konten ternyata bisa dari habit juga ya Gilang ya. Bisa. Oke, ada lagi pertanyaan silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau raise hand, nanya langsung ke Kak Gilang. Mau tanya seputar dunia kerja ataupun interview, feel free. Karena banyak banget nih, kayak kalau 1 jam lo nggak bakal cukup, karena bener-bener pengen itu ketemu langsung gitu kan, kayak seru gitu kan, bisa langsung engage gitu kan, tapi virtual pun sekarang udah dimudahkan juga, jadi kita nggak perlu terbatas ruang dan waktu gitu kan, dimanapun bisa. Oke. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan dari Suni Melianawati. Apakah ada kesulitan dalam menjalankan pekerjaan sebagai content management dan biasanya buat konten inspirasinya dari mana? Dari sosial media mana aja? Terima kasih. Oke. Kalau kesulitan pun challenge itu bakal akan selalu ada dimanapun kita kerja, nggak cuma sebagai head creator management, tapi juga di semua pekerjaan. Even dosen pun pasti punya struggle masing-masing, ketemu sama mahasiswa yang susah dihubungin, contohnya kalian jadi CS juga bisa, dimana kalian dimarah-marahin sama customer. Nah, jadi di sini semua pekerjaan itu pasti ada kesulitan, tapi di sini jangan sampai kesulitan tersebut jadi hambatan. Di situ kalian bisa cara kalian nge-framing kesulitan itu sebagai opportunity itu untuk bisa scale up. Jadi di sini kalian nggak bisa membendung kesulitan ataupun challenge yang akan hadir, tapi kalian bisa merubah cara pandang kalian seputar challenge maupun kesulitan yang ada di depan kalian. Nah, kalau untuk sebagai konten creator management sendiri, kesulitan pertama itu ada gimana cara itu kita bisa menjadi representasi dari brand dan mengkomunikasikan apa yang brand mau ke creator. Karena creator nggak cuma 1-2, ada 100, ada 1.500, dan semua orang itu harus align sama
brief yang udah ditentuin sama brand. Jadi di situ kita harus punya pemilihan satu, kita harus tahu menyesuaikan diri. Jangan sampai kita ngomongin teknologi ke mom influencer yang benar-benar ibu rumah tangga, which is mereka bakal bertanya-tanya. Jadi kita harus tahu nih, oh kalau misalnya gue ngomong sama influencer gaming, bahasa-bahasa ini tuh bisa masuk. Kalau gue ngomong sama mom influencer, udah bahasa-bahasa yang ringan-ringan dulu nih, jangan sampai terlalu ke apa ya, pengen terlihat intelek tapi mereka nggak ngerti. Jadi harus bisa memposisikan lawan bicara kita seperti apa untuk bisa mentransfer informasi secara lancar gitu. Terus paling yang kesulitan kedua itu paling lebih ke keep up sama timeline yang udah klien tentuin sih. Kadang klien tuh udah brand khususnya apalagi Pinterest gitu kan, salah satu platform besar, itu mereka punya agenda-agenda nggak bisa kita postpone. Jadi kita mesti bisa stick sama timeline yang udah ditentuin. Nah tapi kadang kan kalau misalnya timeline kita kan nggak cuma ngerjain satu campaign tuh, banyak campaign. Nah itu paling ke membagi waktu untuk bisa apa ya, untuk bisa running secara apa ya, secara accordingly lah, pokoknya secara yang udah kita harapkan gitu. Terus juga untuk inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Contoh kayak kemarin aku running campaign untuk salah satu perusahaan elektronik Xiaomi. Aku bekerja sama Xiaomi Indonesia untuk apa sih jam smartwatch-nya dia itu. Nah itu kan banyak orang pakai smartwatch itu untuk olahraga, untuk kesehatan. Tapi situ aku memasukkan sebuah inspirasi gimana kalau kita buat kompetisi untuk tidur. Untuk mendapatkan tidur yang cukup menggunakan produk dari Xiaomi tadi. Di situ aku buat proposalnya, kenapa sih kita harus out of the box? Karena kalau tidur siapa sih nggak suka tidur? Dan pasti kan kalau orang ngomong tidur kan pasti bakal jadi pemberitaan gratis nih, banyak media yang bakal ngeliput gitu tanpa harus kita spend duit untuk bisa diliput. Nah, di situ mereka sangat tertarik dari ide tersebut dan mereka happy dengan proyek yang akan berjalan dan hopefully nanti hasil juga memuaskan gitu. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja, as long as tadi kalian bisa baca potensi dan juga bisa cari angle yang out of the box tadi. Tuh, jangan terlalu mainstream. Baik, tadi ya Suni ya banyak banget tips dan trik ketika mengatasi kesulitan maupun mencari inspirasi sebagai content management. Oke, Kak Gilang, kita di acara ini juga punya pembicara-pembicara lain nih. Kebetulan tadi ada penanya nih, salah satu penanya buat Bu Hasma. Mungkin saya ke Bu Hasma dulu ya, Kak Gilang ya. Halo Bu Hasma. Saya bacain pertanyaan dari Ardin Fadilah. Ardin Fadilah mau tanya ke Bu Hasma, izin bertanya. Jadi untuk download dan cetak KRS terakhir kapan ya Bu? Di slide tadi tanggal 29 Maret, tapi di student site tanggal 20 Mei. Ya, lebih cepat lebih baik, jangan menunggu batas akhir. Ya, takutnya lupa karena sebenarnya tuh karena kita ada Lebaran ya, hari Lebaran jadi kan agak dipanjangin. Takutnya nanti keasikan libur akhirnya lupa. Jadi mendingan kita batasi sampai tanggal 29 April. Itu kan lebih baik ya karena kan pembayaran juga udah berakhir 31 Maret ya. Kita belum tahu ada pengumuman perpanjangan otomatis atau tidak ya. Jadi apabila Anda sudah bayar, udah beres kan pengisian KRS seharusnya udah bisa gitu loh. Yang nggak usah nunggu sampai 20 Mei nanti lupa gitu. Ya. Jadi memang batas cetak itu tanggal 20 Mei sesuai dengan kalender akademik. Oke, baik Adin. Semakin cepat semakin baik. Ya. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan buat ke Bu Fitri atau Pak Priyo juga bisa ya, silakan boleh raise hand atau nulis di chat. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan dari Bella Regita ke Pak Priyo. Pak, saya mau bertanya apakah semester ini sidangnya online atau offline? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nining. Apakah sama dengan Bella yang tadi di atas? Sudah saya jawab di chat ya, mungkin bisa dicek kalau itu. Jadi Bella, sekali lagi mungkin saya sampaikan bahwa untuk sidang saat ini masih daring, tapi memang ini sedang dipersiapkan untuk sidang online, ya. Nah, jadi nanti tolong makanya saya tadi presentasi datanya itu memang
masih 2 ya kemungkinannya. Nah, untuk selanjutnya ketika Anda mendaftar sidang dan sudah mendapatkan tanggal, perhatikan di surat jadwal sidangnya itu ada lokasi sidang. Ya, nanti lokasi sidang itu dilihat apakah itu luring atau daring ya. Jadi nanti tolong persiapkan apakah itu daring atau luring, apa saja yang harus dibutuhkan, ketentuannya tolong dipenuhi. Itu aja, Bu. Baik, Pak Priyo, mungkin ini ada pertanyaan Ya. tambahan. Ini kalau misalkan mau sidang nih Pak Priyo, Ya. rambut tuh boleh dicat nggak diwarnain yang ekstrim gitu, misalnya warnanya kuning, merah, ungu, gimana Pak? Ketentuannya rapi, Bu. Rapi dalam artian menjaga penampilan resmi ya, karena ini eventnya resmi. Jadi adik-adik harus paham ya kalau ada kata yang sifatnya formal itu berarti seresmi mungkin ya. Jadi bayangkan kalau Anda bekerja di kantor ya harus outfitnya resmi, pakaiannya resmi, dan penampilannya pun resmi ya. Jadi yang sewajarnya saja, yang sepantasnya formal gitu ya. Jadi kalau dalam kasus itu lebih spesifik lagi mungkin saya kan di format biasa aja defaultnya ya, warna defaultnya aja warna hitam gitu ya. Baik, berarti kalau ada yang Gitu. tadi ya rambutnya masih warna-warni harus dikembalikan ke warna asli asalnya dulu ya Pak. Terus ini Iya, Pak, iya. kalau mungkin ada ya, semoga sih nggak ada. Kalau ada yang di piercing sama ditato gimana tuh Pak? Tato di muka gitu. Kalau tato di wajah sih, kalau memang belum ditato ya jangan ya. Kecuali mungkin sudah punya sejarah hidup bahwa pernah ditato di wajah, ya gimana ya, agak susah juga menghilangkan ya. Kalau bisa sih maunya dihilangkan semua ya, biar nanti Anda dalam dalam situasi yang formal gitu ya. Mungkin gitu, Bu. Jadi kalau sekarang belum ya janganlah. Gitu. Nah, Kalau yang tato di bagian badan kan tidak terlihat oleh pakaiannya. Nah, mungkin yang di sisi luar, nah itu adik-adik mesti ini ya, apa namanya, harus aware ya. Jadi kalau bisa jangan. Oke, Gitu, baik. Bu. Terima kasih Pak Priyo. Iya, Ibu, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan juga ke Prodi Bu Fitri. Bu Fitri, buat mahasiswa Bu, kalau misalkan daftar online langsung ke web sidang, tapi belum ada instruksi dari Prodi bahwa data mereka yang digital itu sudah diverifikasi melalui sistem daftar sidang. Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Nggak bisa sekarang sistemnya sudah tidak bisa untuk mahasiswa daftar dulu. Jadi semakin berkembang ya, sistemnya semakin bagus. Jadi kita harus didaftarkan dulu, baru nanti mahasiswa bisa mengklik untuk daftar gitu. Jadi baru harus didaftarkan. Cuma memang yang paling penting adalah kenapa kita memberitahukan instruksinya lewat email. Di situ yang sudah disebutkan sama Pak Priyo, ada data-data yang memang harus diisi dan itu data yang sangat penting sekali. Salah satunya adalah data nomor telepon. Kadangkala bukan takut nomor telepon yang nggak aktif. Mahasiswa tuh suka asal gitu kalau masukin tuh nggak dicek dulu apakah benar atau tidak gitu. Nanti kurang satu nomor gitu kan ya, kurang satu angka misalnya kayak gitu. Nah, sehingga nanti impact-nya adalah mahasiswa itu tidak bisa dihubungi sama bagian sidang, panitia sidang yang kampus gitu. Nah, kita kan nggak bisa dari prodi itu kan nggak bisa selalu mengawasi ya gitu dan membantu gitu. Nanti kalau misalnya bagian sidang tidak bisa menghubungi kami gitu kan ya, kita menghubungi kaliannya juga dari mana gitu kan. Jadi hati-hati dan selalu lihat instruksi di email gitu. Apa yang harus dilakukan. Kalau memang disuruh minta ngisi nomor dengan teliti, berarti memang banyak kejadian yang mengisi nomor dengan asal-asalan, bukan asal-asalan ya, tapi nggak teliti gitu. Begitu aja Ibu Yuning, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri. Jadi kalau sekarang nggak bisa ya langsung klik daftar sidang. Jadi memang harus ada verifikasi dulu dari Prodi. Oke, ada pertanyaan lagi dari Muhammad Akbar. Bu, apakah SK skripsi yang tidak keluar akan otomatis kompres, sedangkan untuk IPK sudah mencapai dari batas minimum dan
Nilai matkul sempro sudah B. Ini sempronya nih maksudnya seminar proposal ataukah seminar yang mata kuliah nih ya? Mungkin Bu Eri atau Bu Dinda ini ya. Baik, Bu Yuni. Suara saya terdengar, Bu Yuni? Terdengar Bu, tapi kecil. Iya. Oh, sudah nih. Ya. Untuk SK skripsi kan sudah keluar ya bagi mahasiswa yang memang termasuk dalam kategori ya yang memang mereka mendapatkan SK skripsi, yaitu bagi mahasiswa yang tidak memiliki nilai E kecuali nilai untuk tim teaching ya, kami bisa berikan toleransi untuk nilai E untuk mata kuliah tim teaching, tapi untuk mata kuliah yang lain tidak bisa ada nilai E dan IPK-nya memenuhi 3,25 ke atas ya, minimal 3,25, dan itu sudah dikeluarkan. Dan juga tidak boleh atau tidak pernah cuti sebelumnya ya, itu walaupun kemudian IPK-nya bagus tapi kemudian SKS-nya kan belum memenuhi ya, jadi itu juga tidak kami perkenankan untuk skripsi. Jadi yang tidak keluar SK skripsinya berarti otomatis mahasiswa itu mengambil jalur komprehensif. Gitu, ini jawaban dari Prodi. Baik, terima kasih Bu Eri. Jadi kalau sampai sekarang ya SK skripsinya tidak ada, berarti teman-teman ngisinya kompre, ambilnya kompre. Nanti ngisi KRS-nya juga ambil yang kompre ya. Jadi jangan diisi yang tugas akhirnya. Betul. Kemudian teman-teman diingatkan lagi bagi yang sudah hadir di sini untuk bisa mengisi link presensi ya dari panitia. Linknya sudah ada di kolom chat, jadi jangan lupa diisi karena nanti akan berkaitan sama sertifikat nih, ya. Baik, saya buka kembali pertanyaan teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya ke Kak Gilang, Bu Hasma, Pak Priyo, atau Bu Fitri, silakan. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa raise hand. Ada yang ingin bertanya? Mungkin saya ke Kak Gilang dulu ya. Kak Gilang? Ya, Kak. Iya. Dulu waktu ngerjain skripsi tuh ya, kan 3 bulan nih, 3 bulan tergolong cepet banget tuh, ya kan? Itu gimana sih caranya biar fokus, biar bisa fokus selain tadi mendokumentasikan, terus punya targetan, kira-kira apa aja? Pasti kan ada halangan nih, misalkan kalau mau ngerjain skripsi tiba-tiba diajakin temen nge-mall atau hangout, gimana tuh? Pasti godaan akan selalu ada, dan bisik-bisikan untuk udah nanti aja nonton dulu satu episode pasti akan selalu ada. Tapi baik lagi kan kuliah tuh pasti fokusnya satu, kita tahu kuliah tuh untuk diri kita. Mohon maaf, ini ada yang bocor ya. No worries. Oke. Jadi ada technical error tadi. Jadi kalau menurut aku tadi untuk godaan itu akan selalu ada. Tapi tadi kan kuliah emang untuk diri kita sendiri. Tapi ingat lagi, ada harapan-harapan orang tua juga, orang terdekat kalian juga. Itu harus jadikan motivasi. Apalagi kuliah itu nggak murah. Kita bayar pakai uang. Dan pasti tadi kita punya beban moral di mana kita harus menyelesaikan kuliah itu bukan hanya karena formalitas aja tadi ya. Karena oh yaudah yang penting gue lulus, orang tua gue seneng. Tapi tadi beban moral ke diri kalian sendiri, abis kuliah tuh kan mau jadi apa gitu. Karena tadi kalau kalian tuh harus punya sisi ambisi di diri kalian masing-masing, jangan sampai hidup kalian tuh punya ambisi. Satu, kalau kalian udah tahu apa yang kalian mau, pasti kalian akan ngerjain apapun tadi itu dengan sungguh-sungguh. Yang tadi aku tuh selalu buat mindset nggak ada yang mudah dan nggak ada yang gampang. Nggak ada yang mudah dan nggak ada yang nggak gampang. Iya nggak sih? Nggak ada yang mudah dan yang gampang itu. Tapi baik lagi, kalau kita udah get used to it, udah terbiasa,
itu pasti akan dilancarkan aja gitu loh. Pertama, banyak yang milih-milih, ya Allah, gue nggak mau dapat dosen pembimbing yang galak. Gue nggak mau dapat teori-teori yang susah-susah. Nah, hal tersebut tuh jangan dijadikan sebuah apa ya, sebuah acuan, karena kita harus tahu kalau misalnya you are what you think, itu kan ada namanya law of attraction. Ketika kalian yakin kalau misalnya hal tersebut akan menyulitkan kalian, itu pasti akan menyulitkan kalian. Tapi once kalian membuat skripsi ini sebagai sebuah jalan untuk bisa ngebuka opportunity lebih luas lagi, itu pasti akan dimudahkan. Yang tadinya dosen yang kalian anggap killer, itu malah akan ngebantu kalian, ngebantu dalam banyak hal. Satu, memberikan topik-topik yang bisa kalian kembangkan. Kedua, teori. Ketiga, cara penulisan juga. Malah ketika kalian dapat dosen yang bisa dibilang udah terkenal killer dan juga disegani gitu ya, pasti nanti pada saat kalian sidang itu akan lebih apa ya, nggak ada apa-apa dibanding proses bimbingan, karena kalian udah terbiasa dengan pertama dikritik, kedua diberikan tantangan. Nah, pada saat sidang tuh ya udah tinggal pembuktian aja gitu kalau kalian udah memberikan terbaik, dan kalau kalian udah di-approve untuk sidang, berarti kalian udah layak untuk bisa mempresentasikan hasil penulisan kalian tadi. Dan paling penting tadi kalian harus buat journaling sih, harus buat jurnal tiap harinya itu kalian mau ngapain aja. 3 bulan itu jujur banyak banget tantangannya, karena aku kan ke korporat ya, ke perusahaan maskapai, yang dimana aku harus menyesuaikan dengan availability responden aku. Nah, jadi di bab 1, bab 2, bab 3 itu aku lancar tuh Kak. 1 bulan selesai. Tapi yang lama tuh di bab keempat sama bab keempat sih. Karena aku kan harus mengolah hasil interview aku tadi, transkrip, terus juga mesti validasi lagi sama teori-teori yang udah aku punya gitu. Jadi tadi ketika bab 1, bab 3 tuh udah jalan, ya udah kalau bab 4 tuh bismillah aja, yang penting kalian tuh udah melakukan penelitian tadi sesuai dengan SOP dan juga kaidahnya gitu. Oke. Nah, teman-teman tadi udah dapat banyak banget ya masukan, tips-tips, trik dari Kak Gilang, juga dari para pembicara lain, dari Bu Fitri, Pak Priyo, sama Bu Hasma. Sebentar lagi kita akan masuk ke penghujung acara. Apakah masih ada satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Baik, kayaknya nggak ada ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya misal terkait SK skripsi, itu langsung aja hubungin Prodi ya, bisa via kontak official atau datang untuk layanan konsultasi offline di kampus G33, di ruang G333. Baik. Oke, ini nanti pertanyaan dari Rizky Amalia, Bu Eri. Satu pertanyaan terakhir ya. Baik, Ibu izin bertanya, kemarin nilai saya ada yang E. Sudah konfirmasi ke dosen dan nilainya sudah benar, tapi SK saya belum turun. Apakah saya kompre atau skripsi, Bu Eri? Ya, nilainya sudah berubah. Nilainya sudah berubah. Nilainya apakah sudah berubah, Mbak Rizky? Sudah Bu Eri. Ya, silakan menghubungi Prodi aja ya, itu untuk Mbak Rizky. Ya. Ya, baik. Nanti Mbak Rizky bisa menghubungi Prodi aja ya, atau konsultasi via offline. Baik, teman-teman, karena kita waktunya sudah habis ya, kita beralih ke acara berikutnya. Untuk acara berikutnya ini ada penyerahan sertifikat dari para pembicara. Saya persilakan kepada Ibu Nuke untuk memberikan sertifikat kepada para pembicara kita hari ini yang luar biasa sekali. Silakan Ibu Nuke, mohon dibantu. Ya, baik, terima kasih Ibu Yuning. Ya, pertama saya serahkan sertifikat kepada Ibu Dr. Hasma yang telah memberikan informasi terkait KRS dan seluk-beluknya, sehingga insya Allah mudah-mudahan di masa mendatang ya Bu Hasma tidak ada penyerudukan ke PSA ya oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Saya juga mendengarnya prihatin gitu ya Bu Hasma ya. Ya, jadi mohon kerjasamanya ya bagi mahasiswa untuk selalu mengikuti arahan dari Ibu Hasma gitu. Mohon berkenan Bu Hasma menerima sertifikat ini Bu Hasma. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Hasma. Ya, semoga kedepannya menjadi lebih baik. Amin. Amin. Dan selanjutnya kepada ya, Pak Priyo, ya. Ya, yang kedua kepada Pak Priyo, ya terima kasih kepada
Pak Priyo yang sudah memberikan informasi begitu jelas lengkap tentang proses pendaftaran sidang sarjana dan syarat-syaratnya. Mohon diterima ya Pak, sertifikatnya ya Pak. Terima kasih banyak Pak Priyo. Baik, terima kasih Bu. Terima Bu. Ya. Ya. Selanjutnya kepada Ibu Fitri Dwi Lestari, perwakilan dari Prodi. Sudah siap? Ya. Ya, Bu Fitri, terima kasih atas segala informasi yang begitu lengkap gitu ya. Jadi mohon didengarkan ya dengan seksama apa yang sudah disampaikan Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri sekali lagi. Mohon diterima sertifikatnya. Terima kasih Bu. Ya, yang terakhir ya yang paling penting juga nih terima kasih ya buat alumni Mas Gilang Gama ya yang luar biasa memberikan inspirasi ya bagaimana menjadi content management. Mudah-mudahan nanti adik-adiknya bisa mengikuti langkah-langkah yang baik gitu ya dari Mas Gilang dalam karir. Ya, terima kasih Mas Gilang, mohon diterima Terima ya kasih, Bu. sertifikatnya. Terima kasih semua. Sukses selalu. Sukses selalu untuk Vkom Gunadarma. Amin. Ya, dikembalikan kepada Ibu Yuning. Baik, terima kasih kepada Ibu Nuke dan juga para pembicara yang sudah meluangkan waktunya, sudah membagikan materinya, inspirasinya pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya ya. Berhubung sudah di penghujung acara, para hadirin sekalian, tidak terasa ya, kami ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber sosialisasi tugas akhir dan inspirasi alumni yang sudah berbagi materi hari ini. Semoga materinya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman tingkat 4 ya yang mau lulus ke depannya. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dekanat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, Bapak Ibu narasumber dan juga rekan-rekan mahasiswa yang hadir hari ini, serta Kak Gilang ya dari alumni. Nah, sebagai informasi tambahan untuk sertifikat peserta akan dikirimkan melalui email, jadi jangan lupa tadi untuk mengisi link presensi yang diberikan oleh panitia. Kemudian sebelum ditutup, mohon teman-teman untuk menyalakan kameranya karena akan ada sesi foto bersama. Mohon dinyalakan. Iya, kita akan mengambil sesi foto bersama. Ini akan dipandu oleh Pak Nasir ya. Silakan Pak Nasir. Oke, baik. Untuk para peserta silakan ya di on cam dulu sejenak. Ini ada 11 slide ya untuk kita capture. Baik, saya mulai dulu dari slide pertama. Jangan lupa action ya depan kamera. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Oke, kayaknya slide ketiga aja nih. Slide keempat belum ada yang on cam nih sampai sekarang nih. Sampai slide selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke Ibu Yuni. Baik, terima kasih Bapak Nasir. Link presensinya sudah ada ya di kolom chat. Ya, sebelum saya tutup nih, silakan dicek untuk terakhir kalinya link presensinya. Oke, baik teman-teman dan para hadirin semua, saya Yuning Ika Rahmawati mewakili seluruh panitia yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Semoga sehat selalu, sukses semuanya. Mudah-mudahan teman-teman lulus tepat waktu. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Si Bu Asma, Pak Priyo. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pak Priyo. Izin. Terima kasih Eril. Terima kasih Eril. Terima kasih Eril. Iya, ayo lulus cepat ya. Terima kasih Eril. Mohon izin ya. Terima kasih Eril. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Asma. Semoga nggak diseruduk lagi.
Diseruduk, aduh ya Allah.